Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Adila Rosa, serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kilani Kozafiro selaku moderator dari kelompok 4 pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan yang hasil kita diskusikan mengenai Critical Book Review Ekonomi Manajerial. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya, Kilaniko Zafiro, yang kedua ada Muhammad Iksan, yang ketiga ada Nabila Dwi Oktavia Ningrum, yang keempat ada Najwa Aulia, yang kelima ada Syarifah Zahra Ramadhani, yang terakhir ada Nurul Azizah. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita mulai presentasi hari ini yang akan dibuka oleh Najwa Aulia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan halaman pertama, yaitu pendahuluan. CBR atau Critical Book Review adalah metode penting untuk melatih kemampuan berpikir secara kritis dan evaluasi literatur ilmiah. Kami menulis CBR ini untuk menambah wawasan sebagai bentuk refleksi akademik terhadap dua buku ekonomi manajerial, agar mampu melihat perbedaan antara teori dasar dan penerapannya di dalam dunia nyata. CBR bermanfaat juga dalam banyak hal. Selain mengasah kemampuan analisis, kegiatan ini memperkuat menulis ilmiah, berpikir sistematis, dan memperluas wawasan keilmuan kita. Dalam konteks ekonomi manajerial, ini sangat penting untuk menghadapi tantangan dalam dunia bisnis. Terima kasih, moderator. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Najwa Aulia atas penjelasannya. Selanjutnya, materi yang akan dilanjutkan oleh Muhammad Iksan yang membahas mengenai identitas buku. Dipersilahkan Muhammad Iksan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya, terkait metode CBR, kali ini dari saya ingin membahas identitas buku yang kita jadikan untuk review kita kali ini. Yang pertama itu ada Ekonomi Manajerial, karyanya Dr. Dahlia. Buku ini berjudul Ekonomi Manajerial, karya Dr. Dahlia yang diterbitkan tahun 2021, yang dipublish oleh Edu Publisher, yang mana buku ini digunakan di perguruan tinggi sebagai referensi utama karena fokus pada konsep-konsep dasar ekonomi itu sendiri gitu loh. Lalu untuk buku pembandingnya atau buku keduanya, kita punya buku Ekonomi Manajerial, kajian teori dan empiris yang ditulis oleh Ninyoman Aryaningsi yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Media Nusa Kreatif. Dan buku ini, untuk buku kedua ini, memiliki pendekatan yang lebih aplikatif juga empiris, sehingga cocok bagi pembanding untuk melihat penerapan teori ke praktik. Nah, untuk slide selanjutnya, membahas tentang kedua ciri umum buku tersebut. Yang pertama, buku Dr. Dahlia berfokus pada penguatan teorinya, seperti konsep utilitas, elastisitas, harga, dan model pengambilan keputusan. Pendekatannya juga naratif dan juga banyak menggunakan grafik serta penjelasan ilustratif untuk mempermudah pemahaman konsepnya. Lalu untuk buku kedua, buku Ekonomi Manajerial yang ditulis oleh Arya Ningsi, beliau menekankan pada bukunya itu lebih kepada strateginya manajerial itu sendiri, yaitu dengan alat analisis keuangan seperti present value, net present value, terus juga ada ERR sama expect present value, serta analisis keuangannya. Nah, buku ini menggunakan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis kuantitatif data. Jadi cocok untuk memahami penerapannya ekonomi manajerial itu sendiri di dunia nyata. Terima Oke, baik. Terima kasih kepada Muhammad Ihsan atas penjelasannya. Selanjutnya, materi yang akan dilanjutkan oleh Syarifah Zahra akan membahas mengenai isi buku pembandingan bab 2. Dipersilahkan Zahra. Slide yang ini itu isinya tentang pembahasan bab awal. Nah, kedua buku ini memiliki kesamaan dalam menjelaskan jenis ekonomi, yaitu ekonomi positif berbasis fakta dan ekonomi normatif berbasis nilai. Keduanya juga menggunakan model analisis sebagai alat bantu pemahaman. Namun perbedaannya cukup mencolok. Buku Dahlia lebih fokus pada teori dasar dan tidak langsung masuk ke aspek teknis. Sedangkan buku Arya Ningsih langsung membahas aspek waktu dan nilai uang, seperti konsep PV dan IRR.
yang umumnya digunakan dalam pengambilan keputusan investasi. Ini menunjukkan bahwa buku Arya Ningsih lebih cepat mengarahkan pembaca pada konteks praktik bisnis. Lanjut. Nah, untuk slide selanjutnya itu pembahasan elastisitas. Dalam topik elastisitas, buku Dahlia menjelaskan secara teoritis, terutama pada elastisitas harga menggunakan grafik dan rumus dasar untuk menunjukkan bagaimana perubahan harga mempengaruhi permintaan. Penjelasannya cukup mendalam namun lebih akademik. Di sisi lain, buku Arya Ningsih tidak hanya membahas elastisitas harga, tetapi juga membahas elastisitas silang atau cross elasticity dan elastisitas pendapatan. Bahkan elastisitas dibahas dalam konteks strategi bisnis, seperti penetapan harga dan reaksi pasar terhadap perubahan pendapatan konsumen. Pendekatan Arya Ningsih lebih aplikatif dan cocok digunakan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Baik, terima kasih. Boleh Oke, dilanjut. baik. Terima kasih atas penjelasannya Syarifah Zahra. Selanjutnya, materi yang akan dibahas oleh Nabila Dwi yang akan membahas mengenai kesimpulan dari buku Dr. Dahlia dan Arya Ningsih. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Kali ini saya akan membacakan kesimpulan dari kedua buku ini. Pertama yaitu ada dari buku Dahlia. Buku ini sangat cocok digunakan sebagai referensi utama dalam mempelajari teori ekonomi manajerial. Penjelasan di dalamnya runtut, mendalam, dan sistematis. Jadi menjadikannya sangat cocok untuk mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang ingin memahami dasar-dasar teori ekonomi sebelum terjun ke praktik. Dengan gayanya yang naratif dan ilustrasi grafik, pembaca diajak memahami konsep dari akar ke puncaknya. Sedangkan untuk buku karya Arya Ningsih ini sangat kuat dalam sisi penerapannya, penjelasannya yang disertai data, studi kasus, dan alat analisis keuangan menjadikannya sangat berguna bagi pelaku usaha dan mahasiswa yang ingin memahami aplikasi nyata dari teori. Buku ini juga menjembatani antara teori kondisi di lapangan, menjadikannya praktis dan relevan dalam dunia kerja. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Nurul Azizah. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulan dari Nabila. Menggabungkan kedua buku ini merupakan langkah yang tepat untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai ekonomi manajerial. Buku Dr. Dahlia memberikan landasan teoritis yang kuat, membantu pembaca memahami konsep-konsep dasar secara sistematis dan struktur. Sementara itu, buku Arya Ningsih menawarkan pendekatan yang lebih praktis dan kontekstual dengan berbagai studi kasus dan penerapan nyata dalam dunia bisnis. Kombinasi keduanya tidak hanya memperkaya wawasan akademik, tetapi juga meningkatkan kemampuan analitis dan aplikatif pembaca dalam memahami berbagai permasalahan manajerial di lapangan. Dengan demikian, pengguna kedua buku ini secara bersamaan sangat direkomendasikan untuk menunjang proses pembelajaran ekonomi manajerial yang efektif, seimbang dan relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Baik, saya balikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Nurul Aziza. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Review ini kami susun dengan harapan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan memperkaya literatur ekonomi manajerial, serta menjadikan bekal berpikir kritis dalam